Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauzia dari STKIP PGRI Jombang. Pak, saya minta izin untuk mewawancarai Bapak. Kalau boleh tahu Bapak ini dengan Bapak Sinten? Saya Bapak Ahmad Ali Imran, Kepala SMP Islam Radatul Ulum. Oke. Bapak di sini sudah menjabat sudah berapa tahun gitu kalau boleh tahu? Kurang lebih sudah 8 tahun berjalan dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi ini sudah periode 2 saya mendapat. Ini sudah 2 kali. 2 periode. Jadi 2016 sampai kemarin seharusnya 2021 sudah pergantian, tapi dari yayasan mengajukan untuk saya diangkat kembali untuk periode kedua. Di sini kan Bapak sudah menjabat selama 8 tahun ya Pak. Apakah di sini ada ekstrakurikulernya? Ada ekstranya. Di sini alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 5 ekstra, yaitu ekstra pramuka, ekstra wajib, ada ekstra al-banjari, ada ekstra drum band, ada ekstra bela diri, ada ekstra apa tadi, drum band, bela diri, banjari, paskibra, sama ekstra BTG, baca tulis Al-Quran. BTG singkatan dari baca tulis Al-Quran. Apakah sebelumnya Bapak mempunyai perencanaan dalam pembentukan ekstra tersebut? Untuk proses perencanaan di awal kami biasanya melakukan rapat dengan guru terkait apa yang menjadi harapan dari peserta didik, ekstra apa yang ingin diadakan di sekolah. Setelah itu kami musyawarahkan di rapat dengan guru. Setelah itu kami tetapkan ekstra mana yang sekiranya sesuai dengan karakteristik sekolah sama yang diinginkan peserta didik. Lalu nanti saya buatkan SK penetapan ekstra kurikuler yang akan dilaksanakan di tahun ajaran yang berjalan. Kan Bapak sudah menjabat sebagai kepala SMP ini 8 tahun ya Pak. Apakah dari 8 tahun itu ada yang baru gitu ya? Ya, ada ekstra baru. Jadi untuk ekstra yang lama itu hanya ekstra pramuka, ekstra drum band, sama ekstra al-banjari. Sedangkan untuk ekstra bela diri sama ekstra QA dan ekstra paskibra itu baru 1 tahun, 2 tahun pelajaran ini berjalan, karena juga menampung aspirasi dari peserta didik. Ada yang memberi masukan ke sekolah, Pak, kalau bisa ada ekstra bela diri, ekstra paskib, dan ekstra BTQ itu karena ada masukan dari murid atau masyarakat, tokoh masyarakat. Bahwasanya ada beberapa siswa kami yang khususnya lulusan dari SD itu untuk baca tulis Al-Qurannya masih ada kendala. Jadi diadakannya itu untuk menanggulangi dari laporan masyarakat. Berkaitan dengan ekstra ya Pak, apakah ada kebijakan dari kepala sekolah ekstranya harus seperti apa? Kalau kami ekstra kebijakan khusus sih tidak, hanya aja ekstra yang ada di sekolah kami harapannya bisa mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Makanya di awal kalau ada masukan akan kami proses, kami musyawarahkan apa yang menjadi harapan peserta didik itu apakah bisa kita wujudkan dalam bentuk ekstra. Karena tujuan ekstra itu kan untuk menggali bakat dan minat peserta didik, sebagai mengasah kemampuan bakat dari peserta didik. Kan ada 6 ya Pak, ekstra di sini. Apakah Bapak juga melakukan pengawasan setiap kegiatan yang dilaksanakan? Ya, untuk penonton pasti sebagai manajerial saya juga melakukan pengawasan ke ekstra-ekstra yang dilaksanakan di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung biasanya pada waktu ekstra dilaksanakan saya hadir, enggak meskipun tidak setiap waktu. Selain itu kalau saya tidak hadir biasanya saya pantau lewat CCTV, karena di sekolah sudah ada CCTV. Bisa juga saya evaluasi dengan menanyakan ke pembinanya langsung bagaimana perkembangannya, apa kendalanya, dan apa solusi yang sudah dilaksanakan. Untuk kedepannya bisa saya evaluasi di tahun ajaran baru nanti gimana kebijakan yang terbaru terkait ekstrakurikuler yang ada. Untuk manfaat menurut Bapak, manfaat adanya ekstra itu? Yang pertama pasti untuk mengasah bakat dan minat peserta didik, karena banyak peserta didik kami itu di SD atau MI nya bakat dan minatnya kurang terasa. Makanya di kami biasanya
kami tawarkan peserta didik apa sih yang menjadi harapan peserta didik, ekstra apa yang ada di sekolah, dengan harapan mayoritas yang menginginkan ekstra itu bisa tercover di sekolah. Harapannya bakat dan minat peserta didik bisa terasa, bisa muncul, apalagi kalau bisa membawa prestasi untuk sekolah. Berarti untuk ekstra itu penting nggak sih Pak? Penting. Terus menanggapi kayak pentingnya ekstra, tapi ada murid yang tidak mengikuti salah satu ekstra itu Bapak seperti apa? Kalau di kami kan ada ekstra wajib, ada ekstra pilihan. Kalau ekstra wajib itu ekstra pramuka pasti untuk semua siswa harus ikut. Kalau ekstra pilihan ada drum band, bela diri, alpan jari, BDG, itu relatif semuanya tergantung. Tapi minimal di kami membuat kebijakan untuk ekstra wajib semuanya harus ikut. Tapi kalau ekstra pilihan kami harus ikut salah satu. Itu kebijakan kami lah. Kalau ada siswa yang tidak ikut, apalagi ekstra wajib, biasanya kami menggunakan pendekatan humanisme dulu. Kami berikan motivasi, nah ikut ekstra biar nanti kamu dapat minatnya minimal dapat keterampilan nanti, baik itu di lingkungan maupun kakakku melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk dari 6 ekstra yang ada di sini ya Pak, apakah Bapak mengetahui paling ekstra yang mana yang paling disukai sama siswa? Kalau yang paling relatif sih semuanya anak-anak suka. Saya tahu jawaban itu kan dari yang ikut, otomatis kan yang berminat di situ. Tapi dari jumlah peserta yang paling banyak biasanya ekstra pramuka. Karena anak-anak biasanya saya tanya, enak Pak ikut ekstra pramuka, salah satunya kita bisa belajar tentang gotong royong, kebersamaan, rasa toleransi dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin di kami itu ekstra drum band, karena juga di sini mau untuk drum band kan juga menjadi salah satu favorit juga seperti itu. Untuk ekstra-ekstra ini ya Pak, berkaitan dengan hari, kalau hari pramuka itu Hari Sabtu hari biasanya. Sabtu. Iya, Sabtu. Jadi 6 ekstra itu dibagi ke 6 hari, Senin sampai Sabtu. Kecuali kalau pembinanya ada udur mau pindah hari, biasanya komunikasi dengan saya dulu apakah nanti bisa dilaksanakan tukar hari dengan ekstra yang lain atau bersamaan, tapi yang penting tidak mengganggu satu sama lain. Kalau Banjari sama drum band bela diri pasti itu hari apa itu Pak? Kalau pasti biasanya kira itu hari Senin. Iya, hari Selasa itu pasti, hari Rabu itu bela diri, Kamis apa tadi? Banjari sama drum band itu. Banjari itu Kamis, drum band itu hari Jumat. Itu pas nih. Itu kalau nggak ada udur, maksudnya nggak ada halangan untuk pembinaan. Kalau ada udur biasanya komunikasi konfirmasi untuk pindah hari. Terus untuk harapan Bapak untuk adik-adik atau siswa yang ada di sini biar semangat mengikuti ekstra, biar ikut ekstra salah satu atau Nah, kalau pesan dan pesanan dari saya sih, harapan saya semua peserta didik bisa mengikuti ekstra wajib dan ekstra pilihan. Kalau pilihan minimal salah satu, harapannya apa? Harapannya peserta didik bisa mengasah keterampilan, kemampuan serta bakat yang dimiliki biar kedepannya bakat itu bisa membuahkan prestasi untuk seperti bisa membawa manfaat meskipun tidak di dunia pendidikan, mungkin bagi kehidupan sehari-hari seperti itu. terus tanya lagi ya Pak, kalau semisal di suatu sekolah, misal di SMP ini terdapat kesenjangan sosial yang berkaitan dengan ekstra, itu pendapat Bapak sebagai kepala sekolah itu seperti apa kebijakannya? Iya, kesenjangan ekstra. Kalau mayoritas saya nggak ada sih kalau di sini. Kalau minoritas mungkin pastilah ada di sekolah manapun. Gap antara ekstra itu pasti ada, entah itu karena perbedaan fasilitas, perbedaan kebijakan itu pasti ada. Hanya saja saya selaku pengajar mendorong ke semua pembina khususnya orang saling berkolaborasi satu sama lain, karena tujuan ekstra itu aja untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, bukan untuk berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik ekstranya yang mana enggak. Jadi sama-sama untuk mengasah bakat dan minat peserta didik. Kalaupun ada masalah yang agak
serius, biasanya akan saya hadirkan pembinanya. Apa yang menjadi latar belakang, baik itu permasalahan maupun kendalanya, nanti saya mediasi kalau memang ada kesalahpahaman. Tapi insya Allah alhamdulillah sampai hari ini saya nggak ada, saya masih aman. Walaupun ada mungkin hanya salah paham atau miskomunikasi, alhamdulillah bisa selesai dengan damai saja. Hanya miss saja biasanya. Apakah kan ini ada 6 ya Pak? Setiap pembina kan beda-beda, beda pendapat, beda pemasukan, beda kepikiran. Nah, untuk Bapak biar jadi satu pikiran semua itu seperti apa Pak? Dalam suatu kegiatan? Kalau dalam satu kegiatan biasanya arahan yang pasti. Saya sangat menonjol harus memberikan arahan ke semua pembina bahwa tujuan kita di sini mengabdi untuk mengasah bakat dan minat keseraudidik. Kalau beda pendapat itu hal yang wajar. Hanya saja jangan sampai perbedaan pendapat itu atau perbedaan pola pikir itu menjadi hambatan bagi anggota ekstra yang lain. Jadi kadang-kadang ada yang memang beda pendapat, yang saja saya beri arahan beda pendapat itu hal yang wajar, hanya saja apa yang harus kita laksanakan yang sudah menjadi kesepakatan. Pasti ada tidaknya di ekstra di organisasi guru pun pada waktu rapat juga pasti ada yang beda pendapat, hanya saja semuanya harus legowo melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dan kebijakan sebelumnya. Oke, baiklah, terima kasih Sudah. jawabannya.